Alhamdulillah, terdapat satu kabar gembira. Seorang pria ternama, ia bernama Christian Gerard Alvaro Gonzalez, adalah pemain sepak bola profesional Uruguay, Indonesia yang bermain sebagai striker untuk RANS Cilegon FC. Dia telah menjadi pencetak gol terbanyak Liga Indonesia 4 kali dan telah mencetak 283 gol di Liga Indonesia. Di awal karirnya ia bermain bersama Alvaro Recoba di Uruguay U20. Christian Gonzalez masuk Islam karena terpikat suara azan. Sebagai bomber papan atas di Indonesia, di usianya yang kini menginjak 45 tahun, dia masih tampil tajam bersama RANS Cilegon FC. Gonzalez memiliki perjalanan spiritual yang menarik. Pada 2003, dia memutuskan menjadi mualaf atau memeluk agama Islam, lewat istrinya, Eva Nurida Siregar. Gonzalez bercerita soal banyak hal yang membuatnya tertarik untuk masuk Islam. Seperti diketahui, Gonzalez awalnya berasal dari keluarga Katolik yang taat. Meski begitu, ia merasa mendapatkan hidayah. Hati kecilnya sempat berbisik bahwa ia harus memeluk agama Islam. 8 tahun sejak menikah dengan perempuan Islam bernama Eva Nurida Siregar di Uruguay 1995 silam, ia mulai terketuk untuk mempelajari agama itu. Tepatnya, saat El Loco bermain di PSM Makassar tahun 2003, di dekat mesnya PSM itu ada masjid. Dia selalu dengar azan. Awalnya dia pikir itu orang nyanyi, terus mulai tanya-tanya, cerita Eva kepada Viva beberapa waktu lalu. Setiap subuh, meski tak ikut melaksanakan sholat, ex-pemain timnas Indonesia itu ikut bangun. Christian juga sering takjub melihat istrinya berwudu dan salat dengan mukena putih. Menurutnya Islam itu suci banget. Sebelum menghadap Allah kita harus wudu, pakai mukena. Kalau dia ke gereja biasanya pakai baju biasa saja. Itulah yang membuat Christian akhirnya tertarik, lanjut Eva. Dari situ, mulailah, perempuan yang pernah menekuni salsa di Amerika Latin itu menceritakan sedikit demi sedikit tentang agamanya. Pria asal Uruguay itu juga kerap mencari tahu sendiri lewat buku-buku Islam. Sampai akhirnya, di tahun yang sama, Christian memutuskan sepenuh hati masuk agama Islam. Gonzalez, kata Eva, mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali. Pertama, di Masjid Al-Akbar Surabaya, di bawah bimbingan Ustadz Mustafa. Kedua di Kediri, dan ia mendapat ijazah sebagai mualaf. Namanya pun diislamkan, dari Christian Gerard Alvaro Gonzalez menjadi Mustafa Habibi. Mustafa diambil dari nama Ustadz yang membimbingnya, sedangkan Habibi berarti cinta. Ia pun mulai belajar mendalami agama bersama beberapa guru spiritual. Tak lama setelah masuk Islam, Gonzalez justru mengalami banyak cobaan. 4 tahun yang lalu itu ujiannya wow banget. Dia kena sanksi, pernah diskors, nggak digaji selama 5 bulan lebih. Mau jadi warga negara Indonesia juga dia nggak bisa pulang selama 5 tahun padahal adiknya sedang ada musibah. Keluarganya ada yang koma sehingga kita harus kirim uang. Saya sendiri saat itu sedang hamil, sampai harus tetap ngajar salsa untuk menunjang hidup, ke dokter aja kita susah. Beber Eva mengisahkan tahun-tahun kelamnya. Untunglah, selama sekitar setahun masa-masa berat itu, Christian Gonzalez tak sedikit pun mengeluh. Eva pun selalu mengingatkan, semua hanyalah ujian karena ia mualaf. Mereka yakin, tidak ada yang bisa membantu selain Allah. Karena itu, keduanya justru semakin mendekatkan diri pada agama. Kami ke pondok, ikut istighosah. Pokoknya semua kegiatan berbau agama, kata Eva lagi. Akhirnya, doa mereka didengar Tuhan. Setelah serentetan cobaan, pasangan yang kini dikaruniai 4 anak itu mulai mendapat titik terang. Karir Christian Gonzalez pun mulai naik. Ia mencetak banyak gol dan menjadi top skor selama 5 tahun berturut-turut. Bahkan, penyerang andal itu pernah didapuk sebagai pemain termahal di Indonesia menurut Badan Liga Indonesia. Orang tua abang makin senang. Dari awal memang mereka mendukung apapun keputusan anaknya, termasuk untuk memilih agama Islam. Karena makin sukses dalam karir, mama mertua saya pun makin bahagia, Eva melanjutkan. Bulan lalu, keluarga Gonzalez baru saja menjalankan ibadah umroh selama 8 hari. Eva mengakui, di sana ia lagi-lagi mendapat keajaiban. Kami dikasih kemudahan memegang Hajar Aswad, mencium Ka'bah. Dari Masjidil Haram yang isinya ribuan orang, kami seperti dikasih jalan kecil ke Ka'bah. Nggak pakai desak-desakan, ujarnya, dengan pengalaman yang membuat merinding itu. Eva menyebutkan suaminya sangat ingin bisa kembali ke Tanah Suci. Tasnya sudah dipak, kalau ada yang ngajak sewaktu-waktu, tinggal berangkat, imbuhnya. Kebetulan kalau puasa, dia memang jarang makan. Cuma masih sering lupa, misalnya suapin anak makan, dia ikut insipin. Jadi pernah batal juga, seloro sang istri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.